Halo guys, Pali di sini dan di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang kemarin, yaitu cara instalasi dan konfigurasi Asterisk di Debian 9. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ataupun klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas yang namanya firewall pada Debian 9. Apa sih itu firewall? Firewall adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam suatu jaringan. Nah, di dalam firewall itu sendiri terdapat 3 chain, yaitu yang pertama adalah chain input, yaitu paket yang akan masuk ke dalam router. Kemudian chain forward. Forward itu adalah paket yang akan diteruskan di router. Kemudian ada chain output, yaitu paket yang keluar dari router. Agar tidak bingung, mari kita langsung masuk ke tutorialnya. Yaitu di sini saya sudah menyiapkan 2 VM. Yang pertama adalah Debian 9 GUI. Ini adalah untuk kliennya nanti. Kemudian saya sudah siapkan juga Debian Firewall. Ini untuk si routernya nanti. Nah, untuk Debian Firewallnya kita setting dulu network adapternya. Yaitu yang pertamanya adalah NAT. Kemudian kita tambahkan network adapter baru, yaitu kita pilih LAN segment 1. Oke, di sini untuk yang Debian 9 kliennya, network adapternya cuma ada satu, yaitu LAN segment 1. Oke, kita nyalakan dulu Debian Firewall-nya. Masuk dulu. Oke, di sini kita sudah masuk ke halaman login. Kita login dulu sebagai root. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan setting IP terlebih dahulu. Kita cek dulu IP A. Di sini ada 2 interface, yaitu INS33, yaitu interface yang akan terhubung ke internet. Kemudian interface INS37, yaitu interface yang akan terhubung ke klien nantinya. Kita ketikkan nano/itc network/interface. Kita tambahkan auto INS33 ifs INS33 inet dhcp. Kita tambahkan lagi auto INS37 ifs INS37 inet static. Addressnya kita bikin misalkan 10.10.10.1. Kemudian netmasknya 255.255.255.0. Kita save. Dan kita restart networking. Service networking restart. Oke, kita cek terlebih dahulu. Oke, di sini INS33-nya sudah mendapatkan IP DHCP. Jadi langkah selanjutnya kita akan menghubungkan Debian 9 Firewall ke Debian 9 Client. Kita masuk dulu. Oke, di sini kita tambahkan, kita klik di bagian wired connection, wire connected, kemudian kita pilih wired settings. Kita pilih add profile. Ini sebenarnya sudah ada profile untuk firewallnya. Saya delete terlebih dahulu agar tidak bingung nantinya. Oke, di sini kita buat profile baru. Kita klik add profile. Kemudian identity misalkan kita namakan firewall. Kemudian MAC address-nya kita pilih yang INS33. Kemudian kita masuk ke bagian IP versi 4. Address-nya yang dari automatic DHCP kita ubah ke manual. Kita isikan manual misalkan 10.10.10.2. Kemudian netmasknya 255.255.255.0. Gateway-nya 10.10.10.1, yaitu mengikuti IPC Debian 9 firewall-nya. Kemudian untuk DNS kita masukkan juga IP-nya sama seperti gateway 10.10.10.1. Kemudian kita tambahkan lagi 8.8.8.8.
kita pilih add. Nah, di sini sudah ada profil baru, firewall, kita klik aja. Nah, otomatis ini sudah terkonek ke si router Debian 9 firewall. Jadi kita buka terlebih dahulu terminal. Kita akan uji coba apakah si klien ini sudah terhubung ke router. Kita coba ping 10.10.10.1. Nah, di sini sudah terhubung, dapatkan reply. Kemudian di sini kita coba juga ping 10.10.10.2. Oke, keduanya sudah terhubung. Selanjutnya kita akan memberikan internet kepada Debian kliennya. Kita tes dulu. Kita ping google.com. Oke, di sini Debian 9 kliennya belum mendapatkan internet. Jadi kita akan konfigurasi terlebih dahulu di routernya. Kita akan ketikkan nano/itc/ctl.conf. Sebenarnya yang tutorial untuk menghubungkan ke internet ini sudah ada di video sebelumnya, yaitu video NAT server. Kalau kalian menonton videonya, kalian bisa klik link ada di pojok kanan atas. Nah, di sini kita hapus dulu komentarnya. Di bagian NAT IP versi 4, IP forward sama dengan 1. Kita save. Oke, kita pastikan, kita ketik /ctl-p. Kita enter. Nah, kalau misalkan sudah berhasil, harusnya ada tulisan NAT IP versi 4, IP forward sama dengan 1. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengetikkan IP tables min t nat min a post routing. Min t nat min a post routing. Kemudian min o, kemudian kita pilih interface-nya yang mendapatkan internet. Jadi di sini NS33 mendapatkan internet, kemudian min j drop. Masquerade. Oke, di sini kita cek terlebih dahulu tabelnya. Min t nat min nvl. Oke, di sini sudah ada di bagian chain post routing Masquerade. Seharusnya di Debian 9 kliennya sudah dapat ngeping ke google.com. Nah, di sini kita sudah mendapatkan reply, artinya Debian klien ini sudah mendapatkan internet. Nah, selanjutnya kita akan fokus ke bagian firewallnya. Kita akan clear dulu. Di dalam firewall sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu ada beberapa chain. Untuk melihat chain ini kita bisa ketikkan IP tables min t filter min nvl. Nah, di sini ada chain input, kemudian chain forward, kemudian chain output. Untuk kasus yang pertama, kita akan coba ngeblokir agar si klien tidak bisa melakukan ping ke router. Caranya gimana? Kita coba ketikkan IP tables min t filter min a input. Input, kemudian kita dapat menambahkan parameter source. Jadi misalkan kalau kita tambahkan parameter source seperti ini, -s, kemudian kita masukkan IP source-nya, yaitu IP kliennya, kemudian kita tambahkan protokolnya, yaitu ICMP, kemudian min j drop. Nah, apa maksud dari source-nya? Nanti kita akan bahas. Jadi kita akan coba terlebih dahulu ping ke router 10.10.10.1. Nah, si klien sekarang tidak bisa ngeping ke router. Namun, walaupun si klien tidak dapat ngeping ke router, klien akan tetap dapat mengakses internet. Oke, nah di sini klien masih dapat mengakses internet melalui browser, tapi si klien nggak bisa ngeping ke server. Nah, bagaimana kalau sekarang IP si klien ini kita ubah
Kita ubah IP-nya misalkan 10.10.10.3 misalkan. Kita apply. Oke. Apa yang terjadi di terminalnya? Kita akan coba ping 10.10.10.1. Oke, di sini masih belum ke setting ternyata IP-nya, sorry. Di bagian IP versi 4 kita masukkan 10.10.3 atau 10.10.4, kita apply. Kemudian kita matikan terlebih dahulu. Kemudian kita nyalakan kembali. Nah, hasilnya adalah si klien dapat ngeping kembali ke router. Gimana kalau kita kembalikan lagi IP-nya ke 10.10.10.2? Kita coba 10.10.2, kita apply. Dan kita connect lagi ke jaringan firewall. Nah, si klien tidak bisa lagi tuh ngeping ke server. Kenapa? Karena kita menambahkan parameter source di bagian role ini. Source ini fungsinya, jadi maksud dari role yang ini, kita ngedrop protokol ICMP dari atau request yang berasal dari IP 10.10.10.2. Kita coba ketikkan IP tables min-t filter min mvl. Nah, di sini ada di bagian chain input drop. Lalu bagaimana cara ngehapus semua chain yang rule yang sudah kita buat? Jadi kita ketikkan IP tables min-t filter min f flush. Kemudian kita coba print lagi. Nah, rule-nya sudah terhapus semuanya dan seharusnya si klien dapat ngeping ke router kembali. Kemudian kita akan bagaimana kalau kasusnya kita tanpa memasukkan source. Jadi source-nya kita hapus. Artinya seluruh IP yang dalam satu jaringan tidak akan bisa ngeping ke si router. Walaupun itu IP-nya 10.10.10.2 ataupun 10.10.10.10 ataupun 10.10.10.20, tidak ada akan yang bisa ngeping ke router. Oke, kita hapus lagi seluruh role-nya. Nah, kemudian kita akan coba install layanan web server di sini. apt get install apache 2. Yes. Nah, sekarang di router ini sudah memiliki layanan web server. Jadi kita akan coba akses melalui klien, yaitu 10.10.10.1. Nah, di sini halaman web servernya dapat dibuka di klien. Oke, kita akan coba bagaimana cara agar klien itu tidak dapat mengakses web server yang ada di dalam router. Kita clear dulu. Nah, caranya kita ketikkan IP tables min-t filter min-a, yaitu itu input. Kemudian kita tambahkan min-p, protokolnya TCP, kemudian kita tambahkan destination port 80 min-j drop. Oke, di sini sudah ada role ini kita buat. Kita akan coba akses web server di router. Nah, di sini kelihatan web server yang ada di router tidak dapat diakses. Nah, ini tidak hanya IP yang 10.10.10.2 yang tidak dapat mengakses, tapi seluruh IP yang ada di dalam satu jaringan tidak dapat mengakses web server yang ada di router ini. Nah, sekarang kita akan coba Oke, kita akan coba ngeblokir misalkan kayak request dari website seperti ini.
Misalkan kita akan coba repository.fahli.net. Nah, sekarang halaman ini masih bisa dibuka di Debian client. Bagaimana cara kita ngeblokir agar halaman itu tidak dapat diakses? Kita ketikkan iptables min-t filter min-a. Nah, bedanya kalau seperti ini kita harus menambahkan 3 chain-nya, yaitu untuk chain input, output, sama forward-nya. Pertama kita bikin chain inputnya min-p tcp, kemudian min-d yaitu destination-nya. Kita ketikkan di dalam tanda petik repository.fahli.net min-j drop. Nah, sama kita akan copy perintah di atas, cuma bedanya kita akan buat untuk bagian forward-nya. Forward. Kemudian kita akan buat untuk bagian output-nya. Nah, kita akan coba akses halaman repository.fahli.net di client. repository.fahli.net. Nah, sekarang halaman repository.fahli.net tidak dapat diakses di klien karena kita sudah membuat firewall rule di dalam router. Kita coba print iptables min-t filter min-nvl. Nah, di bagian sini ada di input drop ke destination-nya 156.67.222.160, yaitu itu adalah IP server repository.fahli.net. Nah, bagaimana? Kan ini ada dua baris, misalkan tuh kan ada 2 baris rule, atau misalkan kalian banyak rule tuh, kalian itu pengen menghapus 1 rule aja, nggak mau pakai metode flush seperti tadi karena akan konfigurasi ulang kembali. Agar tidak melakukan konfigurasi ulang, kalian akan menghapus rule-nya satu persatu saja. Jadi untuk menghapus rule satu persatu, kita ketikkan iptables di bagian mana rule yang ingin dihapus. Jadi misalkan saya ingin menghapus rule di bagian input, jadi kita pilih iptables min-d, d besar, kemudian input. Di sini kita ketikkan urutan rule-nya, tidak seperti index array kayak di pemrograman dimulai dari 0. Di sini rule-nya dimulai dari 1. Jadi misalkan saya ingin menghapus yang paling atas ini untuk bagian TCP destination port 80. Kita coba iptables min-d input 1. Kita akan print kembali tabelnya. Nah, sekarang untuk di bagian itu tidak ada lagi rule untuk ngeblokir web server di Debian routernya. Jadi seharusnya web server ini sudah dapat diakses kembali karena rule-nya sudah kita hapus secara manual. Nah, jadi itu sih sebenarnya tutorial firewall di Debian 9. Cukup simple sebenarnya. Kalian cuma perlu menghafal beberapa parameter, iptables, min-t, filter, kemudian min-a, itu ada chain input, output, kemudian forward. Kemudian kalian bisa menambahkan protokolnya, kalian bisa menambahkan destination port, source port. Kemudian kalian dapat menambahkan source, destination, kalian bisa juga menambahkan drop, kemudian redirect, kemudian dan lain-lainnya. Kalian cuma harus memahami konsep input, output, sama forward. Ini adalah tutorial tadi adalah contoh simple penerapan chain input, output, dan forward pada firewall.
Mungkin sekian tutorial dari saya. Like jika Anda suka video ini, dislike kalau nggak suka. Terakhir, nama saya Fahli dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Good day.